saya Relia. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau Kepri hari ini. Penyelundupan 2,5 kg emas dari Singapura digagalkan petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Batam. Tujuh tersangka dugaan korupsi pembangunan dermaga Pelabuhan Batu Ampar Batam ditangkap. Belasan monyet ekor panjang berkeliaran di Komplek Polda, Kepulauan Riau. Polisi tangkap 7 tersangka dugaan korupsi pembangunan dermaga Pelabuhan Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau. Para tersangka ditangkap di tempat terpisah, yakni di Kota Batam, Jakarta, dan Bali. Ketujuh tersangka masing-masing berinisial AM selaku penjabat pembuat komitmen, IM kuasa konsorsium penyedia, MS Komisaris PT Indonesia Timur Raya, AS Direktur Utama PT Marinda Utama Karya Subur, AH Direktur Utama PT Duri Rejang Berseri, IR Direktur PT Terali Sarojaya, NF dari tim pelaksana penyedia. Pembangunan menggunakan anggaran Badan Layanan Umum BLU BP Batam tahun 2021 hingga 2023 dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 30 miliar rupiah. Direktur Reskrim Suspolda Kepri mengatakan, dari penyelidikan sementara ditemukan laporan fiktif, markup volume pekerjaan, hingga praktik pemberian fee yang tidak sah. Modus operandi yang pertama, tersangka IMA selaku menerima kuasa KSO dari penyedia dan selaku kepala cabang PT MUS tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana kontrak karena di dalam laporan pekerjaan dilakukan markup volume dan membuat laporan fiktif volume atau pengerukan dan pasangan batu kosong. Yang kedua, tersangka IMS, komisaris PT ITR, sebagai penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana kontrak, namun terhadap uang pekerjaan dikelola dan dikendalikan oleh TSK IMS yang mana ditemukan uang sebagian untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, tersangka ASA, Dirut PT MUS, dan tersangka AH, Dirut PT DRB, adalah selaku penyedia KSO tidak melaksanakan pekerjaan, hanya menerima fee dari tersangka IMS dengan besaran 1,5% dari nilai kontrak kurang lebih 1 miliar 14 juta rupiah. Tersangka keempat, saudara AMU selaku PPK tidak mengendalikan kontrak atau pekerjaan sehingga penyedia melakukan markup volume pekerjaan dan volume fiktif dan PPK tidak melakukan adendum terhadap pergantian alat dalam pelaksanaan pekerjaan. Para tersangka kini ditahan di Polda Kepri dikenakan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Guna mengantisipasi keracunan makan bergizi gratis atau MBG, polisi bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan mulai dari dapur hingga penyaluran ke sekolah-sekolah di Pekanbaru Riau. Salah satu dapur MBG berada di Jalan Durian, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Polisi bersama Dinas Kesehatan memeriksa dapur MBG secara teliti dengan memeriksa satu persatu makanan yang akan disalurkan kepada ribuan siswa. Sebelum makanan didistribusikan ke siswa penerima manfaat, petugas kesehatan yang dipimpin oleh seorang dokter gizi mengecek kelayakan makanan tersebut. Makanan yang sudah dipastikan higienis dan layak konsumsi, kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah untuk dinikmati siswa. Kapolda Riau mengatakan, pengawasan dilakukan mulai dari masuknya bahan makanan hingga proses memasak
dan penyaluran sampai ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Proses pengecekan bersama saya Pak Rocky Gerung dan seluruh pejabat terkait sudah melihat secara bersama-sama bagaimana proses masuknya bahan-bahan makanan itu, kemudian dicuci, diolah, baik itu bahan makanannya juga dengan orang manusianya yang harus kita lakukan sterilisasi. Nah, ini untuk memastikan bagaimana adanya kesehatan baik secara higienis maupun secara manusia yang mengelola dan memproduksi makanan yang kita bisa kategorikan makanan sehat. Diharapkan dengan peningkatan pengawasan dari dapur hingga penyaluran ke sekolah-sekolah, kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah tempat tidak terulang. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Musnahkan sebanyak 1074,93 gram. Polisi musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi di Batam, Kepulauan Riau. Barang bukti disita dari 28 orang tersangka yang mempunyai peran berbeda, mulai dari pemasok hingga pengedar. Sebagian tersangka merupakan jaringan internasional yang menyelundupkan narkotika dari negara asing. Pemusnahan disaksikan tersangka dan instansi terkait seperti Kejaksaan Negeri dan Forkopimda. Setelah dilakukan uji laboratorium untuk memastikan keaslian barang bukti, selanjutnya dimusnahkan. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 9,5 kg sabu-sabu dan 1.200 butir pil ekstasi. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin insinerator. Pemusnahan barang bukti dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan oleh orang tidak bertanggung jawab. Semua barang bukti yang dimusnahkan dipastikan sudah tidak lagi dapat dimanfaatkan. Jadi untuk kali ini 28 orang tersangka ini perannya ada pengendali, kurir, sebagian besar kurir. Mungkin? Oke. Totalnya itu berapa sih Pak? Dari keseluruhan ini, dari 28 kasus ini total barang buktinya ada berapa? Total barang bukti, saya ulangi lagi tadi, untuk sabu kristal sebanyak 1.449 gram, 9,5 kilo, hampir 9,5 kilo ya. Kemudian serbuk ekstasi jumlah total 553,68 gram. Kemudian untuk ekstasi sendiri yang untuk dimusnahkan 1.246 butir. Para tersangka kini ditahan di Polda Kepri, dikenakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara hingga maksimal hukuman mati. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.